P5. Kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Mira dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Menurut kalian bisa nggak sih sampah itu untuk sodako? Bisa ya. Bagaimana caranya? Seperti kita mengumpulkan barang-barang bekas lalu dijual, lalu uang itu diberikan buat sembako. Terus sembakonya dikasihkan dengan orang yang kurang mampu. Mari kita langsung mempelajari tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa memahami ya untuk memberi manfaat sosial. Selanjutnya siswa dapat merencanakan pelaksanaan proyek bank sampah di lingkungan sekolah atau komunitas. Siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, komunikasi dalam pelaksanaan proyek. Jadi nanti kalau dalam proyek ada problem, silakan berkomunikasi di kelompok. Ya. Baik, supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik, maka Bapak akan menyajikan materi-materi pembahasan berkaitan dengan sampah. Nah, ini bisa dilihat. Ya, tolong disimak supaya nanti kalau Bapak bertanya, anak-anak paham. Apa itu bank sampah sekolah? Kelihatan kan? Kelihatan soalnya. Yang belakang kelihatan? Yes? Ya. Apa itu bank sampah sekolah? Bank sampah adalah Program pengelolaan sampah yang di sekolah yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah, menambahkan kesadaran lingkungan dan menghasilkan pendapatan. nah, itu ya bank sampah. Jadi intinya bisa dikelola di sekolah dengan baik sehingga sampah-sampah terkelola dengan baik tapi dapat menghasilkan sesuatu, ya kan? Baik misalnya berupa uang ketika dijual atau diolah lagi menjadi bahan yang bisa dipakai dan dijual kembali. Nah, itu namanya bank sampah. Jadi bukan bank tempat nyimpan sampah saja, tapi ada manfaatnya. Anak-anak bisa selain di sekolah di lingkungan. Misalnya anak-anak sebagai karang taruna buat ada yang keliling rumah-rumah, nanti sampahnya dipisahkan. Yang kompos misalnya sayur-sayuran dibuat pupuk, nanti pupuknya dikasih ke petani di sekitar lingkungan kita. Terus nanti yang bisa dijual silakan dijual, dimanfaatkan buat kerajinan, buatkan kerajinan. Itu bisa ya, anak-anak sebagai penggerak di masyarakat. Paham ya sampai di sini ya? Nanti Bapak tanya bank sampah itu apa, anak-anak ngerti ya? Fungsi bank sampah. Kenapa diadakannya bank sampah? Karena ada fungsinya. Fungsinya itu yang pertama, silakan coba dibaca ayat 4 hadis. Gak kelihatan? Ya benar nih kayaknya. Kelihatan kan? Oke. Fungsi bank sampah mendidik siswa tentang kepedulian lingkungan. Siswa dapat belajar memilih sampah dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Terus membantu mengelola sampah. Sampah yang terkumpul di bank sampah dapat didaur ulang atau dijual ke pihak pengelola. Membantu meningkatkan ekonomi siswa.
menjadi contoh bagi masyarakat. Sekolah dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam mengelola sampah. Oke, terima kasih. Dalam proses pembuatan proposal itu ada tujuan proyek. Tujuan proyek itu menyangkut sampah yang akan dikumpulkan dan digunakan untuk kegiatan sodako. Yang kedua, lokasi dan sarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, anggaran dan sumber daya. Anggaran itu misalnya kita harus membuat menyiapkan apa saja sumbangannya atau menyiapkan plastiknya, ya. Sumber dayanya siapa? Timnya. Tim penimbangnya siapa? Bendahara keuangannya siapa, ya? Disiapkan. Rencana waktu pelaksanaan. Yang terakhir, anak-anak masukkan di proposal itu waktu pelaksanaan, rencana waktu pelaksanaan. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan masing-masing kelompok. Silakan duduk di sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Jika ada yang bertanya tentang kesulitan pembuatan proposal, silakan bertanya kepada Bapak. Silakan duduk di kelompoknya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Proposal Rencana Tong Sampah Sekolah untuk Sodako kepada warga dalam bentuk sembako. Pendahuluan bank sampah sekolah untuk sodako adalah sebuah proyek yang diluncurkan oleh sekolah untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari lingkungan sekolah dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan sosial berbasis sedekah sodako. Sampah yang terkumpul dari siswa, guru, dan staf akan diolah menjadi dana yang digunakan untuk membeli sembako 9 bahan pokok dan disalurkan kepada warga sekitar yang membutuhkan. 2. Tujuan proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dari lingkungan sekolah untuk mengurangi sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Menggunakan hasil daur ulang sampah untuk membeli sembako yang akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, khususnya yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pengolahan sampah yang bertanggung jawab dan berbagi kepada sesama. Jadi sampah yang akan dikumpulkan: sampah plastik, botol plastik, kantong plastik, kemasan plastik, sampah kertas, koran bekas, majalah, karton, dan kardus, sampah logam, kaleng bekas, minuman, aluminium foil, sampah elektronik apabila memungkinkan, perangkat elektronik yang rusak atau tidak terpakai. Sampah yang dikumpulkan dipilah, didaur ulang, menghasilkan dana kemudian digunakan untuk pembelian sembako dan kebutuhan sosial lainnya.
4. Distribusi sembako. Sembako yang terkumpul akan disalurkan kepada warga melalui kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekolah atau di wilayah setempat. Sarana yang dibutuhkan: tempat penampungan sampah, tempat sampah terpisah untuk masing-masing jenis sampah, plastik, kertas, logam dengan label yang jelas untuk memudahkan pemisahan. Untuk mengangkut sampah ke tempat pemrosesan atau lembaga daur ulang. Kegiatan distribusi sembako, pengadaan sembako berupa bahan pokok, beras, minyak, telur, tepung, gula dan lain-lain serta tidak distribusi. 4. Anggaran dan sumber daya. Anggaran awal dari sampah 125.000, peralatan pemrosesan sampah dalam rangkai 25.000, transportasi 15.000, pemberian sembako 1.200.000, operasi kegiatan lain 35.000, total 1.400.000. Sumber daya, sumber dana sumbangan dari siswa, orang tua, dan pemerintah. Sumber utama dana untuk kegiatan ini. 2. Sumber daya manusia, siswa dan guru dan relawan. Rencana waktu pelaksanaan. Yang pertama tahap persiapan dalam 1 bulan. Pemetaan lokasi, pemberian dan penempatan tempat sampah, kampanye edukasi mengenai pentingnya pengolahan sampah, dan koordinasi bagi yang terkait pengadaan dan distribusi. 2. Tahap pengumpulan dan pemrosesan sampah dalam 2 bulan. Pengumpulan sampah dari seluruh warga sekolah, pemilahan sampah berdasarkan jenis dan pengolahan, dan penjualan hasil daur ulang untuk pengumpulan dana dari seluruh. Nomor 3. Tahap pembelian dan penyalluran sembako dalam 1 bulan. Pembelian sembako dengan dana yang terkumpul dan dari hasil daur ulang. Penyaluran sembako kepada warga yang membutuhkan di sekitar sekolah melalui kegiatan sosial yang telah direncanakan. Yang keempat, tahap evaluasi dan pengembangan dalam setiap 3 bulan. Evaluasi kegiatan untuk mengkeberhasilan pengumpulan sampah dan distribusi sembako dan penyempurnaan sistem pengelolaan sampah dan perluasan distribusi sembako. Pengembangan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan berhasil. Oke, cukup. Sudah lengkap sekali ya. Bapak rasa proposal mereka sudah baik ya. Dan anak masih ada yang mau mempresentasikan juga? Cukup ya. Bapak rasa sudah baik. Kelompok 2 kita hapus buat mereka. Demikian presentasi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Haji silakan. Apa panggil teman-temannya bentarnya. Enggak. Bawa nasi anak ya, Pak. Udah ya, jadinya 100.000. Benar nggak hitungannya tadi 1.000? Iya Pak, benar. Benar ya? Oke, tetap. Siapa yang terima uangnya? Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Ya Pak. Terima kasih kerjasamanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak beli beras setengah kilo, interminnya 3.
berasnya setengah kilo, Apalagi sama gulanya setengah. Sama minyak setengah. Jadi berapa, Wak? makasih, Pak. 35. Aku tuku ini, Pak. Kopi bu anak, Pak. Taruh BK deh. Taruh BK juga. Lebih taruh BK. Waalaikumsalam. Ini dari OSIS SMA IT Cimahi ini mengasih sembako. Terima kasih saya Tuhan dengan hati yang lapang, semoga sekolah cinta ilahi maju terus. Ya, Bagus. Bu. Terima kasih. Salam buat ibu apa bapak. Ya, Bri. Terima kasih. Hasil yang dicapai: 1. Pengumpulan dan pengelolaan sampah yang signifikan di sekolah dan komunitas sekitar. Peningkatan kesadaran warga tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaannya. Terlaksananya kegiatan sedekah menghasil pengelolaan sampah yang diberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Dampak sosial dari proyek
pengumpulan sampah yang lebih efisien. Saksinya penyelesaian laporan proyek kamu gimana? Hasil kegiatan bank sampah, deskripsi mengenai jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Rangkuman kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, pengumpulan sampah dan proses daur ulang. Dampak sosial dari sedekah, deskripsikan mengenai manfaat sedekah, bagaimana kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Dampak jangka panjang dari kegiatan sedekah terhadap masyarakat seperti kelanjutan program sosial atau peningkatan kesadaran terhadap berbagi. Rencana tindak lanjut untuk bank sampah. Rencana kongres untuk menjaga keberlanjutan proyek bank sampah, misalnya dengan menjaga keberlanjutan pengumpulan sampah, memperluas jaringan atau menggali sumber dana untuk mendukung keberlangsungan operasionalnya. Simpulannya, proyek ini memerlukan evaluasi mendalam untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta mengidentifikasikan masalah yang muncul, laporan akhir dan memberikan gambaran mengenai dampak proyek serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan proyek di masa depan. Oke, terima kasih pada Panji dan Najis yang sudah bertugas mengevaluasi penyelesaian proyek kita. Kita harus buat mereka berdua. Baik, Bapak rasa itu sudah cukup baik. Penyampaiannya silakan ditutupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, evaluasi proyek selesai, maka ada tahap terakhir yaitu yang namanya presentasi dan refleksi. Kalau presentasinya sudah, prakteknya sudah, mungkin kita tinggal refleksi ya. Refleksi itu mencakup langsung besok dalam pertemuan kelima ya. Jadi silakan anak-anak tugasnya merefleksikan pembelajaran kita hari ini supaya besok Bapak hanya saksi